Saudara, apa atau siapa yang paling menarik perhatian dalam hidup saudara? Mengapa saya bertanya demikian? Mari kita belajar dari sabda Tuhan dalam Injil Markus 10 ayat 17 sampai 27. Salam sukacita bagi kita semua, pendengar sabda rohani yang setia dan dimanapun saudara berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat, sehat, dan baik. Saudara, ada seorang pria berlari-lari mendapatkan Yesus dan bertanya tentang apa yang harus ia perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Tuhan berkata, taatilah hukum Tuhan. Orang ini menjawab bahwa ia telah menaati semuanya itu sejak masa mudanya. Lalu Yesus meminta satu hal yang lebih lagi, yaitu agar ia menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, kemudian mengikuti Tuhan. Namun, orang kaya ini menjadi sedih dan pergi dari Tuhan. Inilah sepenggal kisah tentang orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, yang pastinya perikop ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Saudara, dalam bacaan ini yang paling membuat saya tertegun adalah ketika membaca ayat 21 dan 22. Yuk kita baca bersama. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tuhan berkata, jualah apa yang kau miliki. Ini berarti kita diminta untuk menyingkirkan segala sesuatu yang dianggap sebagai yang paling berharga di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hanya diri kita di hadapannya. Yang Tuhan mau adalah seseorang yang mau memberikan diri seutuhnya kepadanya. Dan ketika ini terjadi pada hidup kita, disinilah pergumulan terjadi, yang mana kita harus memilih Tuhan atau harta. Orang kaya ini tidak mau menyingkirkan hartanya di hadapan Tuhan, sebab hartanya itulah yang paling menarik dan paling merebut perhatian dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah yang paling merebut perhatian kita? Pekerjaankah? Hobikah? Uangkah? Atau prestasikah? Kapanpun terjadi perebutan perhatian di dalam hidup, utamakanlah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya ulangi sekali lagi, kapanpun terjadi perebutan perhatian di dalam hidup, utamakanlah selalu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab apapun yang sudah merebut perhatian kita dari Tuhan, sadarilah betapa luar biasa kendali dan pengaruhnya itu atas diri kita. Bagi orang kaya ini, kekayaan sudah membuat hatinya melekat, sehingga ia menempatkan hartanya sebagai pusat hidupnya, sebagai jaminan hidupnya.
Kekayaan telah begitu menghimpit hatinya sehingga ketika Tuhan mengajak dia untuk menyambut undangan Tuhan, ia menolak. Jadi, apapun itu, entah kekayaan, entah hobi, entah pekerjaan, kalau sudah membuat hati kita melekat erat, hati-hatilah akan kendali dan pengaruh semuanya itu, karena bisa membuat kita menghambakan diri kepada itu semua dan membuat kita menutup hati seperti orang kaya itu lebih memilih harta duniawi daripada harta sorgawi. Sikap keterikatan atau kemelekatan kita dengan apapun berakibat membuat kita menolak ajakan untuk mengikuti Tuhan. Maka saudara, disinilah terdapat satu hal yang sangat penting ketika terjadi pergumulan dalam hidup kita untuk menerima atau menolak ajakan Tuhan, yaitu keterbukaan hati. Hati yang terbuka menjadi sebuah pintu yang membuka rahmat Tuhan untuk memampukan kita dapat memerangi hawa nafsu sehingga pada akhirnya kita memiliki keinginan kuat untuk menyambut ajakan Tuhan. Yang menjadi penghalang bagi si orang kaya ini untuk menyambut ajakan Tuhan adalah harta kekayaannya. Akan tetapi, hal ini tidak lagi menjadi penghalang bila ia mau membuka hatinya. Artinya, ia mau memerangi, mengalahkan, atau bahkan menaklukkan dirinya atas keterikatan dengan hartanya, sehingga pada akhirnya dengan rahmat pertolongan Tuhan, ia dapat bersikap lepas bebas terhadap harta kekayaannya itu, lalu mengikuti Tuhan. Saudara, jadi betapa pentingnya bagi kita semua untuk dapat memiliki hati yang terbuka saat Tuhan meminta kita untuk meninggalkan apapun yang semakin membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak lagi fokus kepadanya. Memang tidak mudah untuk menaklukkan keinginan atau hawa nafsu dan diri sendiri terhadap hal-hal yang sudah melekat kuat dengan kita atau terhadap hal-hal yang ingin kita raih. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu adalah adanya keinginan kuat untuk berkata, aku harus mempunyainya saat ini juga. Namun, jikalau hati kita mau terbuka, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk mengutamakan kehendak-Nya di atas segalanya dalam hidup kita. Orang kaya dalam kisah ini belum sungguh-sungguh menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya, sekalipun dikatakan bahwa ia sudah menaati perintah-perintah Tuhan sejak masa mudanya. Ini semua bisa terjadi karena belum ada keterbukaan hati untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas segalanya. Saudara, kekayaan atau entah itu kesibukan, hobi, pekerjaan, dan sebagainya bisa menjadi penghalang dalam menyambut ajakan Tuhan untuk mengikutinya. Mengapa bisa demikian? Sebab hal-hal ini bisa sungguh menyita seluruh perhatian kita sehingga berpotensi semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi yang nomor satu. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas yang utama. Tuhan tidak lagi menjadi andalan hidup. Inilah sebabnya Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah.
Dengan Tuhan meminta orang kaya ini meninggalkan kekayaannya, sebenarnya Tuhan menginginkan kita semua untuk meninggikan kehendaknya di atas segala-galanya. Ini berarti kita mau menanggalkan semua yang Tuhan minta dan kita bersikap seperti anak kecil yang bergantung dan percaya penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita ketika kita memilih untuk benar-benar mau mengikuti Tuhan. Dan ini hanya bisa terjadi dengan adanya keterbukaan dan kerelaan hati kita untuk menyambut ajakan Tuhan. Saudara, ketika kita mau belajar meninggalkan apapun yang bisa membuat kita tidak lagi menjadikan kehendak Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kini, kita akan memiliki sikap lepas bebas. Artinya, kita tidak lagi menghambakan diri dengan apapun selain hanya menghambakan diri kepada Yesus. Dan ketika kita hanya menghambakan diri kepada Yesus, Ia justru yang akan mematahkan setiap jenis perbudakan dalam hidup kita. Sebab dengan sikap lepas bebas, kita menjadikan Tuhan sebagai penjamin hidup kita. Artinya, kita percaya bahwa Ia yang akan menetapkan langkah kehidupan kita. Ia yang mempersiapkan masa depan kita dan Ia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita sehingga rencana-rencana Tuhan atas hidup kita boleh sungguh tergenapi. Karenanya, mari saudara, kita belajar untuk selalu memiliki hati yang terbuka. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.